Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Iman dalam mata pelajaran PPKN di level 9 ini. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA, yang pertama kita akan membahas tentang konflik terlebih dahulu. Nah, yaitu pengertian konflik. Konflik merupakan suatu peristiwa di mana terjadi pertentangan atau pertikaian. Jadi konflik ini adalah suatu pertentangan antara kedua belah pihak. Misalnya ada pertentangan antara si A dan si B gara-gara pensilnya tertukar misalnya. Nah, itu termasuk juga salah satu konflik kecil. Kemudian, SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas. Jadi, SARA ini perilaku sentimen terhadap suatu identitas tertentu. Begitu ya. Jadi, rasa tidak suka atau sentimen atau apalagi ya, selain tidak suka, sentimen, kemudian tidak mengharapkan kehadiran suatu kelompok tertentu seperti itu. Kemudian selanjutnya ada macam-macam SARA. Nah, yang pertama ada kategori individual. Nah, di sini kategori individual ini termasuk tindakan ataupun pernyataan yang bersifat menyerang ataupun mengintimidasi, melecehkan, menghina identitas diri ataupun golongan. Jadi ketika seseorang kok melecehkan atau menghina suatu golongan tertentu, itu termasuk dari kategori SARA individual. Kemudian yang kedua ada kategori institusional. Nah, di sini tindakan secara langsung atau tidak langsung, secara sengaja ataupun tidak sengaja, membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakan. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya, Bu Ima bekerja di perusahaan X misalnya. Nah, di perusahaan X itu ada peraturan yang berbunyi semua wanita tidak boleh berhijab misalnya. Nah, itu adalah salah satu SARA untuk kategori institusional. Jadi itu peraturan yang dibuat oleh suatu institusi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, ada kategori kultural. Nah, di sini kategori kultural di sini merupakan tindakan SARA yang merupakan penyebaran mitos, tradisi, dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat. Nah, di sini lebih ke kayak menjelek-jelekkan tetapi dengan tradisi seperti itu ya. Jadi dengan mengandalkan mitos ataupun ide-ide yang diskriminatif. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis konflik. Nah, di sini yang pertama ada konflik antar suku. Nah, konflik antar suku itu bagaimana, Bu? Konflik antar suku yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Kemudian yang kedua ada konflik antar agama. Nah, konflik antar agama ini yaitu pertentangan antara konflik antara agama satu dengan yang lainnya, ataupun konflik antara agama X dan X, begitu ya. Kemudian konflik antar ras. Nah, di sini konflik antar ras itu yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada konflik antar golongan. Nah, konflik antar golongan ini yaitu pertentangan antar kelompok dalam masyarakat atau golongan dalam masyarakat. Nah, bisa jadi golongan ini golongan di masyarakat ataupun di suatu pekerjaan tertentu seperti itu ya.
Tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis konflik. Kemudian kalian bisa lihat di buku paket kalian di halaman 95 sampai dengan 96 itu ada contoh-contoh konflik antar agama, kemudian konflik antar ras, dan di mana konflik itu terjadi. Jadi kalian bisa lihat contohnya di buku paket ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang upaya untuk menghindari konflik. Yang pertama ada mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita sebagai seorang muslim, kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat tepat waktu, kemudian membaca Al-Qur'an, berbuat baik kepada orang lain dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua, ada mengendalikan diri. Nah, maksudnya mengendalikan diri di sini kita sebagai manusia mampu mengendalikan hawa nafsu kita untuk berbuat tidak baik seperti itu. Nah, kita yang harus dikendalikan apa? Yaitu yang harus dikendalikan adalah pikiran, perasaan, dan juga perbuatan kita. Kemudian yang ketiga ada tidak menyakiti orang lain. Dan yang keempat, tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Dan yang terakhir ada saling menghormati dengan orang lain. Nah, cukup sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga dengan pembelajaran kali ini Bu Ima harap kalian bisa mengendalikan diri kalian, kemudian bisa mengamalkan apa yang sudah kalian pelajari di semester ini. Terutama kalian bisa menahan egoisnya kalian, kemudian kalian bisa menahan perasaan kalian untuk membuat masalah dengan orang lain, dan sebagainya. Jadi Bu Ima harap setelah pembelajaran ini kalian bisa lebih dewasa dalam menghadapi suatu situasi ataupun kondisi. Bu Ima berharap setelah pembelajaran ini konflik-konflik antara kalian dengan teman kalian tidak terjadi lagi meskipun itu konflik yang sederhana. Oke, cukup sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bu Ima mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.